Tentang Jawa itu kan penyebutan Raja Jawa itu sebenarnya jauh sebelum Pak Bali ngomong kan. Ya, saya juga waktu itu udah menulis ya bahwa dia seperti Jawa kecil, dan itu waktu saya nulis bahwa dia seperti Raja Jawa kecil gitu kan, itu langsung teman saya ada ngeritik juga ya, Krar, Jokowi itu bukan raja kecil, Krar, dia tuh mau jadi rajanya Nusantara gitu kan. Walaupun kita tahu ya bahwa akhirnya kata Nusantara itu kan menjadi ibu kota di IKN sekarang itu ya, dan itulah yang makanya kenapa dia ingin pertahankan IKN itu ya, walaupun dari sisi apapun ya, saya boleh berterus terang bahwa IKN itu atau wilayah Pasir Utara itu, Penajam Pasir Utara itu menurut saya tidak tepat untuk dijadikan ibu kota negara gitu kan. Kenapa? Faktor apa? Maksudnya faktor air? Anda sebut ya, faktor air. Kalau Anda menonton, coba aja lah buka TV Kompas TV ya, menjelang 17 Agustus itu ada satu laporan Kompas TV mengenai bagaimana Penajam Pasir Utara itu bisa menjadi lumbung bagi kebutuhan IKN ya. Dan kemudian dia juga mewawancarai anak-anak muda ya, yang sebagian ada juga orang Jawa itu, yang kemudian dia punya kelompok tani, dia juga punya kelompok nelayan gitu ya. Ada juga nelayan-nelayan yang cari ikan di laut dan sebagainya ya. Itu menyuarakan isi hatinya. Ya saya beri contoh nih ya, anak muda nih, kalau nggak salah etiknya Jawa, karena emang logatnya Jawa banget. Satu ya, air di situ nggak bisa untuk menyirami tanaman. Oh, karena mungkin kotor atau apa kali ya? Karena kandungan apanya itu cukup tinggi. Karena lahan gambut ya mungkin. Termasuk juga untuk misalnya nanam ikan, ya maksud saya ikan ya. Untuk peternakan perikanan ya, untuk perikanan darat itu juga nggak cocok. Kenapa demikian? Karena memang tadi saya katakan airnya itu juga nggak bagus lah buat ikan maupun buat tanaman. Makanya kalau Anda lihat ya, orang di sana kan tetap tergantung pada air tak ada hujan gitu ya. Nggak beda jauh lah dengan di daerah-daerah pesisir di Tunisia juga gitu ya. Makanya kalau musim hujan tuh mereka udah punya penampung air ya. Itu kalau di dalam sistem penampungan air di Tunisia itu cukup canggih ya. Waduknya dari zaman dulu. Iya, dia bikin itu pokoknya cukup lah gitu. Sama juga lah kalau Anda ke Kalimantan kan juga demikian ya. Air itu adalah suatu masalah yang besar ya. Kalau Anda pergi misalnya ke Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya, itu kan sungainya besar-besar dan juga dalam-dalam. Kalau Anda dari misalnya Pontianak mau ke wilayah perbatasan ya, dengan Malaysia. Banyak kita melewati daerah-daerah yang juga bersungai juga. Dan itu kalau kita lihat, dalamnya auzubillah min dzalik. Tapi teman-teman orang Kalimantan bilang, iya mas, ini kan lagi kemarau. Ngelihat airnya aja nggak ada. Nanti kalau kemudian musim hujan, wah airnya naik, kita kena tenggelam semua nih, banjir. Ya itulah Kalimantan ya. Belum lagi Anda tahu kan tidak sedikit daerah-daerah yang mengandung batu bara ya. Dan karena itu kan berpengaruh juga misalnya tentang panasnya dan sebagainya. Karena kan Anda tahu, kalau Anda tahu namanya Bukit Soeharto misalnya kan, itu kan juga daerah yang istilahnya itu suhunya terlalu besar dan kadang-kadang juga bisa terjadi kebakaran hutan dan juga lahan sebagainya. Untuk fondasi bangunannya agak gambut. Ya, gimana pun Anda tahu itu juga lahan gambut ya, dan makanya kalau nggak pakai fondasi cagar ayam ya, itu nggak bisa, dan itu cuma bisa untuk bangunan di bawah 4 meter, 4 tingkat misalnya kan. Walaupun konsep itu kota yang cuma 4 tingkat juga ada di Bali pun juga kan, kita tahu karena agama Hindu tidak boleh membuat bangunan lebih tinggi daripada pura gitu kan. Itu makanya kemudian kalau Anda perhatikan ya, makanya bangunan-bangunan di sana kan juga nggak tinggi-tinggi. Atau kalau Anda lihat di Jogja kan juga sama ya, ada juga anggapan bahwa jangan sampai itu orang dari keraton kalau mau ngelihat Merapi dan Merbabu gitu kan, itu terganggu, makanya nggak boleh ada bangunan di sekitar situ yang lebih tinggi daripada
bangunan keraton misalnya kan, itu fine-fine aja. Cuma yang ingin saya katakan satu hal ya, itu tadi ya, dari air agak susah. Pertahanan ya, Anda lihat dari pertahanan itu kan seperti telanjang, seperti telanjang. Ya, apa namanya itu, pertahanan kita itu boleh dikatakan berbeda dengan Jakarta ya, karena Jakarta itu kan memang sudah sejak zaman Belanda itu memang tempat-tempat untuk mempertahankan ibu kota itu memang udah dibangun ya. Dan kalau Anda ingat juga ya, biar bagaimanapun Sriwijaya dan Majapahit itu juga adalah dua kerajaan ya, yang juga dulu memiliki sistem pertahanan yang baik. Yeah. Tapi sayangnya ya, kita itu nggak seperti negara-negara di kawasan Asia yang lain ya. Kalau Anda lihat ya, mana Majapahit ibu kotanya aja kan kita nggak pernah lihat lagi, hancur. Mana Sriwijaya juga gitu ya, itu nggak kelihatan. Malah orang selalu melihat Sriwijaya itu bukan di Indonesia tapi di Thailand gitu kan. Jadi kalau Anda misalnya ke kampus Kyoto University ya, Anda pergi ke Center for Southeast Asian Studies, itu begitu masuk tuh akan Anda lihat ada patung kecil, kemudian apa namanya itu tradisional apa namanya itu custom of Sriwijaya, tapi Thailand gitu kan. Gitu ya. Jadi padahal kalau Anda perhatikan ya, itu kerajaan-kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu adalah dua kerajaan yang juga membangun kapal-kapal pinisi ya, kapal-kapal yang dari kayu itu boleh dikatakan sangat besar. Makanya jangan kaget kalau kemudian perdagangan Indonesia ya itu sangat hebat. Memang kabarnya sih zaman Majapahit juga kekuasaan kita sampai ke Thailand, kemana-mana memang kan. Oh iya, bahkan kemudian kalau Anda lihat ya, itu ada waktu saya di Kyoto University ya, itu ada seorang mahasiswi mengambil S3 ya, tapi bukan hubungan antara apa namanya itu Sriwijaya dengan negara dia, tapi yang diambil adalah Thailand karena dia pikir itulah pusat kerajaan Sriwijaya. Padahal kita tahu Muara Takus ya, kalau Anda lihat ya, itu adalah wilayah-wilayah di mana Sriwijaya itu boleh dikatakan cukup hebat ya. Dan kita juga selalu terpaku dengan bahwa Sriwijaya itu kerajaan laut, apa namanya itu Majapahit kerajaan darat. Padahal Anda tahu ya, Majapahit itu juga memiliki satu sistem pertahanan laut yang sangat hebat ya. Makanya tidak sedikit itu namanya tuh ilmuwan-ilmuwan Jepang tuh yang ingin mempelajari bagaimana Majapahit di masa lalu begitu.